Kepengurusan transisi ini dibangun dalam sebuah mimpi. Kami kira mimpi ini akan mudah untuk dijalani. Awalnya kami bersuka cita untuk menjadikan asrama YTH UKI menjadi asrama yang luar biasa, dan mimpi-mimpi kami pun besar. Ada yang bermimpi untuk menjadikan asrama ini menjadi asrama yang paling bersih di Jabodetabek. Tapi nyatanya, dan ada juga yang bermimpi untuk menjadikan asrama ini menjadi asrama yang terkenal. Apalagi ini. Namun ada juga yang bermimpi untuk menjadikan asrama ini menjadi asrama yang takut akan Tuhan. Melihat kondisi asrama saat itu, kami pun hampir putus asa. Karena semua yang kami mimpikan tidak sesuai yang kami harapkan. Namun, untuk mewujudkan mimpi itu, hari lewat hari, berbagai suka dan duka kami lewati bersama. Mencucurkan air mata bersama, berdoa bersama, dan memuji Tuhan bersama. Puji Tuhan, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita bisa menuainya hari ini. Ini buatnya gitu maksudnya kayak halo, perkenalkan, nama saya Yohana, angkatan 2019. Di dalam kepengurusan asrama saya di bidang bendahara 2. Halo semuanya. Bentar. Terlalu bersemangat. Halo semuanya, saya Zeno, angkatan 2015. Berapa? 2015. Wait a minute. 2019. Saya 2019, saya sebagai pemerhatiin dan doa. Oke. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Gertrude Mbak. Saya dari angkatan 2019. Duanya. Saya di bagian sesi pembinaan. Oh, ni hao. Ni hao. Perkenalkan, nama saya Iman. Bagi yang tidak tahu, selamat. Anda tahu sekarang saya. Dari angkatan 2019 saya pengurusan bagian apa? Pembinaan. Oke. Cepat jangan. Hah? Aduh, sumpah saya lupa saya dari siapa sumpah. Bukan nih. Aku dari Feel. Halo. Belum malah. Oke, nama saya Selvi Apriana Taklal dari Persekutuan angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Lowi Bea Saragi, biasa dipanggil Lowi. Saya angkatan 2019, di bagian pengurus saya mengambil bendahara. Gak apa-apa. Halo, perkenalkan nama aku Febriana. Aku di pengurusan sebagai ketua asrama. Ya. 2 tahun ya? 1 tahun. Bulan kan? 1 tahun 8 bulan. Oke. Sampai sekarang baru tepatnya 6 bulan. 1 tahun lebih ya? Nggak tahu. Kita kan jawabannya sama ini. 2 tahun nggak? 1 tahun setengah. Tapi ada lebihnya gitu. Intinya belum pas 2 tahun. Bisa dibilang setahun lebih melayani di asrama sebagai bendahara. Lumayan lama. 5 tahun. 1,5 lebih tahunnya lah. Saya rasakan selama jadi pengurus, ya pastinya melayani, bukan dilayani pasti, tapi yang saya rasakan kedua-duanya. Ya. Oh, yang pertama pasti senang bisa mendapat kesempatan untuk belajar berorganisasi. Yang kedua bisa belajar bagaimana menjadi pemimpin. Rasanya kalau melayani di asrama ya tentunya kita bisa
mengenal teman-teman kita yang dari daerah. Dimulai pembentukan karakter, keberanian diri itu dibentuk dari asrama. Karena pelayanan sesungguhnya itu memang di asrama, di mana kita melayani orang-orang yang sudah kita kenal dan orang-orang yang satu makan dan satu tempat tinggal bersama kita. Rasanya itu antara manis dan pahit. Asik. Pasti ada manisnya, terus ada pahitnya. Iya, Tapi betul. saya merasakan saya bisa berkesempatan untuk melayani karena nggak semua orang dikasih kesempatan untuk melayani. Hai. Udah tadi hai perkenalan. Oke. Sekarang pertanyaan pertama. Rasanya melayani di asrama itu bercampur aduk sih. Ada senangnya, ada sedihnya, ada kesalnya. Kalau senangnya itu pas berkumpul bareng-bareng, terus kayak apa yang kita laksanakan itu dinikmati bersama. Di situ tuh ada rasa bahagia tersendiri gitu. Gimana rasanya diinjak-injak menjadi pengurus? Lebih banyak ke senangnya sih ya, meskipun ada juga sedihnya kayak gitu. Senangnya adalah ketika ngelihat teman-teman tuh bisa bahagia gitu ya, bisa kumpul bersama-sama meskipun kami yang sebagai pengurus sudah capek-capek nyiapin kayak gitu, tapi ketika melihat kalian ketawa sama-sama tuh rasanya hati kami senang dan capek itu terbayarkan. Kenapa saya melayani di asrama? Karena dipaksa sama Kak Ade. Karena ini juga merupakan tempat tinggal kita. Kalau bukan kita yang melayani, siapa lagi? Sekali untuk menyerahkan diri saya untuk khususnya Tuhan, bukan manusia, sehingga saya mau melayani. Karena saya juga senang karena saya senang melayani kayak gitu ya. Karena aku ingin dilayani. Sorry. Supaya saya terkenal. Supaya saya bisa merasakan gimana sih rasanya dihina. Gimana sih rasanya dicaci maki. Karena memang kalau bisa kita melayani, kita akan mengetahui banyak karakter orang. Kita akan mengetahui sifat-sifat musuh mereka. Bukan itu motivasinya ya. Supaya saya benar-benar mengimplementasikan kasih itu, the power of love. Oke. Karena itu komitmen saya dari awal, karena saya rindu aja untuk melayani, karena saya memberikan diri saya sebagai ucapan syukur saya karena saya ditempatkan di asrama dengan ibaratnya dengan gratis ya. Motivasi aku, maksudnya kenapa aku ingin banget melayani itu, yang pertama adalah aku orangnya mau mengerjakan sesuatu yang untuk Tuhan gitu. Jadi dari dulu tuh suka yang namanya pelayanan kayak gitu sih. Termotivasi gimana ya caranya, kayak teman-teman yang enggak peduli jadi peduli kayak gitu sama teman yang lain gitu sih. Sukanya saya pernah sakit sebulan gara-gara itu duka ya, duka. Saya pernah sakit sebulan gara-gara ngurus asrama, gara-gara ngurus banyak hal, terus stres juga, terus insecure, kemudian anxiety, kemudian ketakutan, semuanya ngurus baru. Siap-siap menghadapi kenyataan. Tapi sukanya itu happy gitu. If you ask to me what makes you happy, service. Kalau misalnya apa yang membuat Anda bahagia, itu melayani. Karena kalau misalnya kita melayani orang, ada kepuasan tersendiri bagi diri kita. Kayak kita melayani orang, kayak walaupun kita nangis darah, saya pernah nangis darah ya. Tapi setelah itu kayak bahagia gitu, bahagia kalau orang bahagia. Terus kan kita bahagia kalau orang bahagia. Sukanya itu seru gitu, teman-teman pelayanan. Satu teman pelayanan. Yang pertama dukanya dulu. Nah, dukanya itu pasti kita harus banyak-banyak berkorban waktu kita untuk asrama kita ini. Kak, sukanya kita menjadi kepengurusan apa ya Kak? Sukanya ya kita bisa
menjadi pemimpin kita bisa sering berdiri di depan dan itu menjadi satu apa ya? Sebenarnya banyak ya, suka-suka ya kita sulit untuk merekrut atau merangkum untuk sesama khususnya di asrama ya PMC. So pasti banyak gitu. Sukanya pertama saya di sini bisa karakter saya bisa dibentuk terutama dalam kesabaran. Ketika teman-teman yang kita layani mereka menganggap apa yang kita lakukan itu selalu salah di mata mereka. Asrama itu sebenarnya banyak ya, sukanya, dukanya juga banyak. Tapi dalam hal duka citanya itu saya jadikan sebagai sukacita kayak gitu. Nggak ada duka citanya sih, banyak sukacitanya. Pesan saya untuk pengurus selanjutnya lebih kompak, utamakan Tuhan dalam segala perkara. Mau melakukan sesuatu, doakan terlebih dahulu supaya apa yang kalian ingin lakukan tuh berjalan lancar, dan terlebihnya itu jangan hanya berjalan lancar tapi ada makna yang dapat diberikan ke anak-anak asrama gitu. Siap-siap aja, karena orang-orang yang melayani itu adalah orang-orang yang Tuhan pasti kasih bonus itu. Saya percaya bahwa ada perbedaan orang yang tidak melayani dengan orang yang melayani. Tuhan pasti memperhitungkan semua kerja keras kalian. Melayani bukan dilayani, artinya when you serve, it's not about you, but it's about God. Okay, so tetap semangat menghadapi kehidupan. Namanya juga hidup. Ya, aku berharap kalian mengingat pesan ini ya, jangan mudah menyerah kalaupun kalian nanti diperhadapkan dengan hal-hal yang begitu sulit, karena di awal emang kalian pasti bakalan semangat banget kayak gitu, tapi pasti akhir-akhir kalian pasti akan mendapatkan begitu banyak cobaan. Jadi kalian harus tetap semangat, dari semangat yang dari awal sampai ke akhir. Tetap semangat, kalian pasti bisa. Selalu berjuang dan juga ingat motivasi kalian. Jangan melakukan setiap pelayanan itu memandang kepada manusia gitu, tapi berbuatlah segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Dan di tengah jangan hanya semangat di awal doang, tapi harus semangat sampai akhir gitu. Ketika kamu memberi diri, kamu harus siap menerima apapun resikonya gitu. Tapi jangan takut ketika Tuhan telah mengutus kamu, percayalah Tuhan yang akan urus gitu. Intinya semangat, sabar, harus komitmen. Apa yang kamu ambil itu akan kamu pertanggungjawabkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tetap semangat dan tetap menjadi contoh buat teman-teman lainnya. Tegas, berjiwa kepemimpinan. Jadi dulu. Jadi sabar melayani, disiplin dan tanggung jawab. Tulus, cerdik, bijaksana, komitmen, bertanggung jawab. Semangat, senyum, sabar, sukacita, kasih. Berani, jujur, setia. 5 kata. 5 kata setia. Udah 5 loh. Itu huruf. Jangan lupa bahagia, jangan pantang apa sih, jangan pantang menyerah. Kalian ada kalimat itu berbeda. Saya belum sampai gitu. Oh, dari aku, kalian ingatkan motonya Uki adalah dilayani bukan melayani, bukan dilayani, melayani, potong lah itu. Wait a minute. Ayo, cepat. Kalian tahu kan motonya Uki adalah dilayani bukan melayani, bukan dilayani. Dua kalinya. Melayani bukan dilayani. Oke. Kalian ingatkan motonya Uki, dilayani. Melayani. Bukan dilayani, melayani. Udah 3 kali. Melayani.
melayani bukan dilayani. Jadi pokoknya kalau kalian merasa aku capek nih, aku lelah, ya udah kalian ingat aja waktu itu ya. Semangat. Setia, bertanggung jawab, peduli, bersih, kemudian berbagi dan peduli. Nilai-nilai UKI ya. Kami tahu bahwa masih banyak mimpi yang belum tercapai. Namun, kami percayakan kepada generasi berikutnya. Wujudkanlah mimpi asrama ini untuk lebih baik lagi. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kalian dan tetaplah andalkan Tuhan. Jangan takut bermimpi dan kerjakan mimpi itu setiap hari lewat doa dan usaha. Wujudkan mimpi kami, wujudkan mimpi kalian, dan mimpi kita semua, terlebih mimpinya Tuhan untuk asrama ini. Semangat untuk